Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Muhammad Zulfar Zaidan, Ferry Ramadhani, Iqbal Mahendra, dan Ikhwan Arif akan mempresentasikan tentang pricing, distributing, promoting, and product. Yang pertama, produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris, yaitu product, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa pengertian produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan konsumen. Konsep produksi. Konsep yang biasa digunakan oleh para produsen adalah konsumen akan menyukai suatu produk yang mempunyai kualitas, performa yang baik, serta paling inovatif. Sehingga berbagai perusahaan lain pun harus mengeluarkan energi yang besar untuk menciptakan produk tersebut agar mampu memenuhi keperluan pasar dan mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus kepada konsumennya. Klasifikasi dan jenis-jenis produk. Produk bisa dibedakan ke dalam beberapa jenis, baik itu dalam bentuk wujud dan daya tahan produk tersebut, atau berdasarkan konsumen dan produk apa yang mampu dikonsumsi oleh konsumen. Berikut ini adalah penjelasan jenis produk menurut Philip Kotler. Yang pertama, produk konsumsi. Pengertian produk konsumsi adalah seluruh produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Yang kedua, produk industri. Pengertian produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Yang ketiga, produk berdasarkan wujudnya, yaitu suatu produk pun bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan jasa. Yang keempat, produk berdasarkan daya tahannya, yaitu produk juga bisa dibagi berdasarkan daya tahan dari produk tersebut. Lalu ada tingkatan produk. Kebanyakan dari kita tentu sudah mengetahui bahwa sekali jenis produk di sekitar kita, namun setiap produk tersebut ternyata memiliki tingkatan masing-masing, sehingga kualitas pun berbeda-beda. Fandi Ciptono dalam bukunya menjelaskan terdapat 5 tingkatan produk. Ini produk utama, yaitu produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Yang kedua, produk generik adalah produk yang memiliki fungsi produk paling fundamental sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Yang ketiga, produk harapan adalah suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapannya, yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. Yang keempat, produk pelengkap adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dengan produk lainnya. Yang kelima, produk potensial, yaitu suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Lalu ada 8 tahap pengembangan produk. Yang pertama, dalam menciptakan dan mengembangkan produk yang berkualitas dapat berbagai langkah atau tahap yang biasa terjadi ketika kita sedang menciptakan atau mengembangkan produk itu. Yang pertama, penciptaan ide. Tahapan ini adalah tahapan awal bagi kita dalam menentukan produk yang ingin diciptakan. Yang kedua, penyaringan ide. Pada tahapan ini kita mulai menyaring, menseleksi, atau bahkan mengkombinasikan ide-ide yang ada. Yang ketiga, pembuatan dan pengujian ide. Pada tahapan ini kita mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan. Yang keempat, pengembangan produk. Pada tahapan ini kita mulai pengembangan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, analisis usaha. Dalam tahapan ini adalah kita melihat dan menganalisis apakah produk yang telah dipasarkan dapat memperoleh keuntungan atau tidak. Yang keenam, pengembangan strategi pemasaran. Tahap ini adalah tahapan kita dalam membuat dan menyusun strategi pemasaran efektif yang dapat digunakan dalam memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Yang ketujuh, market testing, yaitu
adalah tahapan dalam mempelajari performance terhadap produk yang dipasarkan. Apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum. Selain itu, tahap ini juga biasa digunakan untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai produk yang dipasarkan. Yang terakhir adalah komersialisasi. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam ciptaan dan pengembangan produk. Tahap ini adalah tahap yang dilakukan demi menunjang penjualan yang telah diciptakan dan dikembangkan. Lalu berikutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau dalam bahasa Inggris product life cycle adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya mulai dari peluncuran awal, soft launching, peluncuran resmi, grand launching, perubahan dari target awal, lalu mulai berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Pada umumnya, siklus hidup produk atau product life cycle memiliki 4 tahapan, yaitu perkenalan, introduction, perkembangan, growth, kedewasaan, maturity, dan penurunan, decline. Yang pertama, ada tahap perkenalan, yaitu tahapan perkenalan adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Beberapa ciri terhadap tahap perkenalan ini diantaranya adalah produk baru diluncurkan ke pasar. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produk masih rendah. Yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Yang kelima, cash flow negatif. Yang keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Yang ketujuh, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya. Biaya promosi yang tinggi. Strategi yang sering digunakan dalam tahap perkenalan atau introduction yaitu yang pertama mendorong adopsi pelanggan, yang kedua mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran pada produk dan juga untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. Yang ketiga menggunakan strategi harga peluncuran, skimming atau harga penetration. Yang keempat distribusi yang terfokus pada wilayah terbatas. Yang kedua, tahapan perkembangan, yaitu adalah tahap di mana produk diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Beberapa ciri-ciri terhadap perkembangan ini adalah yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, omset penjualan yang naik signifikan. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas produk. Yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar. Yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif. Yang keenam, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Yang ketujuh, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap perkembangan adalah yang pertama, membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek. Yang kedua, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau varian. Yang keempat adalah menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Yang kelima, masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Lalu yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity. Peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Ciri-cirinya adalah kapasitas produksi yang tinggi. Dan yang kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Yang ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi yang positif. Yang keempat, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Yang kelima, harga produk mulai turun. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan, yang pertama, memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan, model, warna, bau, rasa, dan estetika. Yang kedua, meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional. Yang keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Yang kelima, menggunakan iklan yang persuasif, mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Dan yang terakhir ada tahap penurunan, decline. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun. Dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-ciri tahap penurunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah.
Yang kedua, pasar menjadi jenuh. Yang ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Yang keempat, kapasitas produksi akan menurun. Strategi yang sering digunakan pada tahap penurunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Yang kedua, mempersempit saluran distribusi. Yang ketiga adalah menurunkan harga uang menjaga daya saingnya. Mungkin sekian pembahasan produksi atau produk. Selanjutnya akan ada pembahasan pricing atau menetapkan harga oleh Ikhwan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi yaitu pricing. Menurut Stanton, harga adalah price is value expressed in terms of dollars and cents or any other monetary medium of exchange. Yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Menurut Alex S. Semito, harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Sip tono dan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibanding unsur bauran pemasaran yang lain, produk, promosi, dan distribusi. Konsep dan peranan harga. Pada tingkat harga, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Demikian pula pada tingkat harga tertentu, nilai suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. Asumsi harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, komisi, upah, gaji, honorarium. Sewa merupakan komponen yang berpengaruh langsung pada laba perusahaan. Laba sama dengan pendapatan total dikurang biaya total. Di sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai, bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Manfaat yang dirasakan nilai sama dengan harga. Ada dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Yang pertama, peranan alokasi dari harga. Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Dapat membantu membeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Nomor 2, peranan informasi dari harga. Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas, membantu pembeli dapat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Tujuan penetapan harga. Tujuan berorientasi pada laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks. Dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang nomor 2, tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba dan pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. 3, tujuan berorientasi pada citra. Citra
suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 4. Tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila sesuatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya hanya menurunkan pula harga mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. 1. Tujuan pemasaran perusahaan. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih para pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Nomor 2. Strategi buruan pemasar. Peran. Harga perlu dikoordinasikan dalam saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. 3. Biaya merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini biaya tetap dan variabel. 4. Organisasi. Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Penyusuan khusus terhadap harga. Penyusuan khusus terhadap harga menurut daftar terdiri atas diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Dalam strategi pemasaran dikenal 4 bentuk diskon, yaitu diskon kuantitas, diskon musiman, diskon cash, trade diskon. Strategi penetapan harga. Secara garis besar, strategi penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu 1. Strategi penetapan harga produk baru. 2. Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. 3. Strategi fleksibilitas harga. 4. Strategi penetapan harga limit produk. 5. Strategi leasing. 6. Strategi building pricing. 7. Strategi kepemimpinan harga. 8. Strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. Kesimpulan pricing. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dan dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang, fisik, jasa, atau orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide sebagai pengaruh dari consumer adoption. Proses produk memiliki siklus hidup yang pada umumnya terdiri dari tahap perkenalan, pertumbuhan, perdewasaan, dan penurunan. Kaitannya dengan produk pasti kita tidak terlepas dari masalah harga. Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harga secara tepat. Ada beberapa metode penetapan harga, yaitu pendekatan permintaan untuk menetapkan harga, pendekatan biaya untuk menetapkan harga, dan diskon. Selain itu pula mendapatkan beberapa metode penetapan harga khusus untuk produk baru, yaitu penetrating pricing and skimming pricing. Yang materi ini saya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry. Distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ferry Ramadhani akan melanjutkan materi tentang distributing. Menurut kamus kata-kata mutakhir, distribusi bersinonim dengan pembagian, pengiriman, penyebaran, dan penyaluran. Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud distribusi adalah pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat, misalnya penyaluran bahan makanan ke pedagang kecil atau beberapa tempat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi dalam modul IPS akan ditekankan pada sisi prosesnya, di mana distribusi diartikan sebagai setiap usaha atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dari jasa dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hubungan dengan distribusi ini, seorang produsen perlu memikirkan saluran yang bagaimanakah yang akan dipilih untuk menyalurkan barang dan jasanya dengan tepat dan biaya yang murah. Saluran distribusi.
atau distribusi channel. Saluran distribusi sering kita jumpai, dapat kita kategorikan dalam dua model. Yaitu langsung dari produsen ke konsumen dan saluran tidak langsung yang meliputi dari produsen ke konsumen, dari produsen ke pengecer, konsumen, dan dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Yang pertama adalah dari produsen langsung ke konsumen. Pada model yang pertama ini perpindahan material yang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen, biasanya hanya sedikit jenis barang yang dipasarkan seperti ini. Contohnya adalah peternak atau penghasil susu yang masih mengirimkan hasil susunya ke rumah-rumah dengan sepeda pada waktu dulu. Para petani masih menggunakan secara terbatas saluran langsung untuk menjual sejumlah buah-buahan atau sayur-sayuran. Menggunakan metode ini bisa ditempuh dengan kebanyakan produsen yang menggunakan saluran penjualan langsung, antara lain melalui toko pengecer milik produsen sendiri, penjualan ke rumah-rumah, atau penjualan melalui pos. B. Saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung ada dua, yaitu satu, dari produsen ke pengecer konsumen. Banyak macam barang seperti alat rumah tangga, furnitur, alat sekolah, dan lain-lain dijual dengan cara ini dengan produsen. Pada produsen yang mendistribusikan barang dengan cara ini di suatu daerah yang luas, kadang-kadang membuat gudang cabang. Di gudang tersebut mereka menyimpan persediaan barang untuk memenuhi permintaan dari daerah. 2. Dari produsen ke grosir, ke pengecer, ke konsumen. Jenis barang yang tahan lama, mudah didapatkan seperti barang terbuat dari logam, obat-obatan, atau bahan makanan bergerak mengikuti rute ini. Jenis-jenis distribusi. Praktik saluran distribusi sebagai salah satu kegiatan ekonomi melibatkan sejumlah lembaga pemasaran dan agen pendukung. Pada produsen bersama-sama dan lembaga pemasaran memindahkan hak kepemilikan barang dari produsen ke konsumen terakhir. Berdasarkan intensitasnya, saluran distribusi dibagi dalam 3 jenis, yaitu bentuk intensif adalah jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. B. Bentuk selektif dan jenis saluran yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer atau retailer. C. Bentuk eksklusif adalah jenis saluran yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung yaitu ada dua, dari produsen ke pengecer konsumen. Banyak macam barang seperti alat rumah tangga, furnitur, alat sekolah, dan lain-lain dijual dengan cara ini. Pada produsen yang mendistribusikan barang dengan cara ini di suatu daerah yang luas, kadang-kadang membuat gudang cabang. Di gudang tersebut mereka menyimpan persediaan barang untuk memenuhi permintaan di daerah. 2. Dari produsen ke grosir, ke pengecer, ke konsumen. Jenis barang yang tahan lama dan mudah didapatkan seperti barang terbuat dari logam, obat-obatan, atau bahan makanan bergerak mengikuti rute ini. Lembaga-lembaga distribusi. Keberadaan lembaga-lembaga distribusi sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena melalui lembaga-lembaga distribusi inilah penyampaian produk dari produsen ke konsumen dijembatani. Lembaga-lembaga distribusi atau dikenal sebagai istilah distributor adalah sebagai berikut. Grosir. Grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain dan bukan kepada konsumen. Fungsinya adalah mengumpulkan dan menyebarkan. Grosir berbeda dengan agen karena grosir membeli dan memiliki produk yang ditangani. Grosir dengan pelayanan penuh memberikan kredit, informasi pasar, dan saran-saran, misalnya penetapan harga pada pelanggan mereka. Grosir merupakan sumber pasokan yang paling penting bagi banyak pengecer. Para pedagang eceran kecil hampir tidak dapat beroperasi tanpa adanya pelayanan grosir. Agen. Pedagang perantara agen adalah pedagang perantara yang tidak memiliki dan tidak membeli barang yang mereka jual. Fungsi utama agen adalah melakukan penjualan bagi produsen. Agen biasanya dibayar dengan suatu komisi berdasarkan volume penjualannya. Makelar atau broker, agen penjualan, dan agen produsen digunakan sebagai agen perantara agen. Retailer, pedagang eceran. Dalam kedudukan kita sebagai konsumen, kebanyakan kita lebih mengenal pengecer. Pengecer adalah suatu perusahaan yang membeli barang dari produsen atau dari grosir, kemudian menjualnya ke konsumen. Penjualan eceran meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang-barang dan jasa untuk konsumen terakhir. Memilih distributor.
Setelah penyalur ditentukan dan intensitasnya distribusi diputuskan, harus dipilih pedagang perantara secara individu. Pedagang perantara middleman mengkhususkan dirinya seperti halnya produsen. Beberapa pedagang perantara memusatkan kepada beberapa pelanggan dan memperoleh komisi yang tinggi dengan mengadakan penjualan yang jumlahnya besar. Beberapa pedagang perantara memberikan berbagai pelayanan dan yang lainnya hanya menawarkan pelayanan yang sangat terbatas. Pelayanan tertentu yang diinginkan produsen harus dicocokkan dengan pelayanan yang ditawarkan oleh pedagang perantara yang ada di daerah yang akan dilayani. Pedagang perantara tertarik untuk mewakili perusahaan-perusahaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, produsen yang ingin mempunyai pedagang perantara yang mempunyai nama baik atau mewakilinya. Dalam hal ini ada 6 faktor penting yang dapat mempengaruhi pemilihan pedagang perantara itu. 1. Reputasi dari tim manajemen perusahaan. 2. Jangkauan pedagang perantara pada pasar yang diinginkan. C. Lokasi usaha. D. Kebijakan produk dari pedagang perantara. E. Luasnya pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. F. Kebijakan promosi perusahaan. Kesimpulan distribusi. Distribusi adalah setiap upaya yang dilakukan baik oleh orang maupun lembaga yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan saluran distribusi menuju kepada proses pembelian atau rute yang akan ditempuh oleh suatu produk ketika produk tersebut mengalir dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi secara ekonomis merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berupa menambah manfaat atau nilai guna suatu barang melalui proses pemindahan tempat dan pengaturan waktu. Berdasarkan intensitasnya, saluran distribusi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu saluran intensif, selektif, dan eksklusif. Dan lembaga-lembaga distribusi yang paling umum antara lain grosir, agen, dan pedagang eceran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari materi Ferry Ramadhani, yaitu promoting. Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. Menurut Basu Swasta, BM, dan Irawan dalam Anggipora, promosi merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Menurut Stanson dalam Anggipora, promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan personal, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Tujuan promosi. 1. Tujuan promosi penjualan kita. Salah satu tujuan promosi penjualan adalah untuk mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan promosi perusahaan. Adapun tujuan internalnya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan moral karyawan, melatih karyawan, kerjasama, serta semangat bagi usaha promosinya. 2. Tujuan promosi penjualan perantara. Usaha-usaha promosi penjualan dengan perantara, pedagang besar, pengecer, lembaga pengkreditan, dan lembaga jasa, dan dapat dipakai untuk memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan musiman dalam pesanan, untuk mendorong jumlah pembelian yang lebih besar, untuk mendapat dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha promosi, atau untuk memperoleh tempat serta ruang gerak yang lebih baik. Ketiga, tujuan promosi penjualan konsumen. Promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk mendapatkan orang yang bersedia mencoba produk baru untuk meningkatkan volume per penjualan, seperti mendapat potongan 20% apabila membeli satu produk, untuk mendorong penggunaan baru dari produk yang ada, untuk menyaingi promosi yang dilakukan oleh pesaing, dan untuk mempertahankan penjualan. Bentuk promosi. Bentuk promosi yang paling efektif dilakukan saat ini adalah bauran promosi. Bauran promosi adalah promosi yang dilakukan dengan membawakan 4 alat penting,
dalam promosi, yaitu periklanan, personal selling, sales promotion, dan publicity. A. Periklanan. Periklanan adalah sebuah promosi, gagasan, pesan-pesan penjualan persuasif kepada pelanggan dan calon pembeli dengan mempergunakan media. B. Personal selling. Personal selling atau penjualan pribadi merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. C. Sales promotion. Pengertian sales promotion atau promosi penjualan baik dikemukakan para ahli Blatch and Blatch memberikan pengertian sales promotion atau promosi penjualan sebagai aktivitas promosi yang memberikan keuntungan pada penjualan dan dapat meningkatkan volume penjualan dengan segera. D. Publicity. Publicity yaitu sejumlah informasi tentang barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian lain yang bersifat positif. Dengan demikian, satu perusahaan dengan produknya dapat menjadi perhatian umum. Sasaran promosi. Promosi penjualan memiliki 3 kelompok sasaran, yaitu 1. Tenaga penjualan harus secara antusias dan agresif menjual produk. 2. Penjual retail didorong untuk memasok dan mempromosikan merek dengan cara diberikan imbalan berupa allowance, diskon, kontes, dan program pendukung periklanan lainnya. 3. Konsumen didorong untuk membeli merek dan imbalan kupon, sampel, premi, chain off, deal, undian, dan insentif lainnya. Kesimpulan promoting. Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. Kesimpulan akhir. Pricing merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dan dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang, fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide sebagai pengaruh dari consumer adoption proses. Produk memiliki siklus hidup yang pada umumnya terdiri dari tahap perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan penurunan. Distribusi adalah setiap upaya yang dilakukan baik oleh orang maupun lembaga yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan saluran distribusi merujuk pada proses pemilihan atau rute yang akan ditempuh oleh suatu produk ketika produk tersebut mengalir dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi secara ekonomis merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berupaya menambah manfaat atau nilai guna suatu barang melalui proses pemindahan tempat dan pengaturan waktu. Berdasarkan intensitasnya, saluran distribusi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu saluran intensif, selektif, dan eksklusif. Dan lembaga-lembaga distribusi yang paling umumnya antara lain grosir, agen, dan pedagang eceran. Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. Produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Konsep produk yang biasa digunakan oleh produsen adalah konsumen akan menyukai suatu produk yang mempunyai kualitas, performa yang baik, serta paling inovatif. Sehingga berbagai perusahaan lainnya pun harus mengeluarkan energi yang besar untuk menciptakan produk tersebut agar mampu memenuhi keperluan pasar dan mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus kepada konsumennya. Produk diklasifikasikan berdasarkan jenis produknya, wujud produknya, dan daya tahannya, serta produk memiliki tingkatan dan siklus hidupnya.
Produk adalah suatu barang yang harus diberi inovasi agar ia bisa bertahan, dan juga produk memiliki 8 tahapan untuk mengembangkan produk agar senantiasa berkembang dan bertahan dalam bersaing dengan produk lainnya. Daftar pustaka dapat dilihat sendiri. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, itu hanya dari kami. Jika ada lebihnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.